Baiklah, kita mulai kuliah hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang minggu lalu kita sudah menyampaikan hal terkait dengan bagaimana kita menyeleksi penampang. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan kabel prategangnya serta bagaimana layout kabel prategang itu akan kita letakkan di dalam beton, ya. Nah, terkait dengan apa yang minggu lalu sudah kita bahas, kita menyeleksi penampang mendasarkannya kepada dua persamaan ini, ya. Persamaan pertama yang merupakan persamaan untuk menentukan dimensi penampang. Ini adalah persamaan untuk eksentrisitas tendonnya yang bervariasi, sedangkan yang di bawah itu adalah persamaan untuk tendon dengan eksentrisitas yang konstan. Nah, kita sudah mendiskusikan bagian ini, sekaligus kita sudah memberikan contoh soalnya, sehingga kita akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Setelah kita mendapatkan dimensi penampang, terus berapa gaya prategang yang dibutuhkan, sehingga nanti kita bisa menentukan kebutuhan kabelnya, ya. Nah, yang harus Anda ingat adalah untuk satu penampang tertentu dengan eksentrisitas tendon tertentu, ya, maka dapatkah kita menentukan batas besarnya gaya prategang yang menjamin persyaratan ACI itu terpenuhi. Nah, apakah Anda memahami maksud dari pertanyaan saya ini, ya? Jadi Anda kalau mengacu kembali kepada bagaimana persamaan yang digunakan untuk menghitung besarnya tegangan, ya, Ft sama dengan min PI per AC dan seterusnya, ya, itu persamaannya. Nah, Anda melihat bahwa dalam menentukan besar kecilnya persamaan tersebut, selain tergantung dari dimensi penampang, karena dimensi nanti akan berpengaruh terhadap luasan, inersia, sekaligus Anda juga melihat bahwa persamaan tersebut mengandung nilai eksentrisitas. Berarti besar kecilnya tegangan yang Anda hitung berdasarkan persamaan tersebut juga akan dipengaruhi oleh nilai eksentrisitas, ya. Sehingga eksentrisitas itu kalau maksud saya kalau betonnya itu Anda desain dengan eksentrisitas tertentu, ya, eksentrisitas tertentu, berarti Anda harus memastikan bahwa gaya prategang P, ya, yang dibutuhkan itu nanti tidak boleh menghasilkan tegangan Ft maupun Fb yang melampaui nilai tegangan izin, ya. Berarti dari persamaan tersebut nanti kita bisa menurunkan besar kecilnya kebutuhan gaya prategang, ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan, tetapi sebelum ke sana saya ingin Anda memperhatikan hal berikut ini. Jadi misalkan gamma itu sebagai rasio antara gaya prategang efektif dibandingkan dengan gaya prategang awal, ya, maka gaya prategang saat akhir atau PE itu dapat kita ganti menjadi gamma PI, ya. Nah, sehingga rumus untuk menghitung tegangan itu dapat kita ubah, ya.
sebelumnya kan rumus tegangan seperti ini, ya. Tegangan yang terjadi di tengah bentang saat transfer, tegangan pada serat atas Ft sama dengan min PI per AC kali dalam kurung 1 min E CT per R kuadrat dan seterusnya, ya. Dan nilainya harus kurang dari tegangan tarik izin, ya. Kemudian untuk serat bawah persamaannya seperti ini dan nilainya harus kurang dari tegangan tekan izin, ya. Kemudian saat layan tegangannya persamaannya ini, ya. Kemudian pada serat bawah persamaannya ini, ya. Nah, ini adalah rumus yang kita pakai untuk menghitung tegangan yang terjadi di tengah bentang pada saat transfer maupun saat layan. Kita punya 2 untuk saat transfer dan 2 saat layan. Nah, nanti untuk di tumpuan bagaimana? Nah, untuk di tumpuan kita juga punya 2 untuk saat transfer dan 2 juga untuk saat layan, ya. Itu masih ingat bagaimana persyaratannya, ya. Kalau di tumpuan kan momennya tinggal tidak ada saja, ya. Jadi persamaannya hanya persamaan yang mengandung PI saja, ya. Dengan eksentrisitasnya kalau ada eksentrisitasnya dan seterusnya. Kemudian yang membedakan nanti adalah tegangan izinnya, ya. Nah, itu saja. Tadi saya sampaikan bahwa nilai PE itu bisa kita ganti menjadi gamma kali PI, ya. Gamma kali PI, dengan gamma adalah rasio antara PE per PI, ya. Rasio antara PE per PI, sehingga PE bisa kita ubah menjadi gamma PI. Nah, sekarang persamaan ini kan bisa kita atur suku-sukunya sedemikian rupa sehingga ruas kiri menjadi PI, ruas kanan menjadi parameter-parameter yang lain, ya. Jadi kita bisa memindahkan parameter yang lain ke kanan, ke ruas kanan, sementara PI kita pertahankan di ruas kiri, ya. Dengan demikian kita bisa memperoleh batasan gaya prategang yang kita inginkan dalam desain tersebut, ya. Persamaannya menjadi seperti ini, ya. Di tengah bentang saat awal persamaannya menjadi seperti ini, ya. Baik persamaan pertama ini adalah persamaan yang kita turunkan dari tegangan izin pada serat atas, ya, yaitu tegangan tarik. Untuk yang bawah ini adalah persamaan yang kita turunkan dari menghitung tegangan yang terjadi pada serat bawah, ya. Terus kemudian kita juga punya 2 persamaan lagi yang kita turunkan dari kondisi tegangan saat akhir. Kita bisa mendapatkan persamaannya seperti ini. Nah, itu yang kita turunkan dari kondisi di tengah bentang. Selanjutnya, untuk tegangan di tumpuan dengan cara yang sama saat awal kita akan mendapatkan 2 persamaan, ya. Persamaannya seperti ini, dan kemudian saat akhir kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini. Jadi nilai PI 8 persamaan ini adalah persamaan yang kita gunakan untuk memastikan bahwa kebutuhan gaya prategang yang kita cari itu nanti menjamin bahwa gaya prategang tersebut cukup memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk melawan beban-beban yang timbul, sekaligus tegangan yang ditimbulkan akibat kombinasi dari PI maupun momen itu masih masuk di bawah tegangan izin,
ya, baik saat awal maupun saat akhir, baik tegangan tarik maupun tegangan tekan, ya. Jadi ini 8 persamaan yang kita gunakan untuk menentukan kebutuhan kabel prategang, ya. Jadi berdasarkan desain semula, ya, setelah kita mendapatkan dimensi penampang, langkah selanjutnya adalah kita harus bisa menentukan kebutuhan gaya prategang, dan dari kebutuhan gaya prategang ini kita mendapatkan berapa jumlah kabel prategang yang diperlukan supaya nanti dari kabel prategang tersebut kita bisa menghasilkan gaya PI sesuai dengan yang kita hitung dari ke-8 persamaan ini. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menentukan besar kecilnya gaya prategang. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Permisi Pak, Ya, maaf mengganggu. Enggak Pak, ini ingin nyampaikan aja. Ada teman saya yang katanya ingin join tapi belum di ACC Pak. ya memang sengaja tidak saya ACC. Oh iya, Oke. Kan saya sudah bilang 7.15. iya siap. Terima kasih Pak. Ya, oke, yang lain? Nggak ada, jadi cukup jelas ya apa yang kita sajikan ini. Jadi tinggal Anda memasukkan eh, tegangan ijilnya, terus kemudian momen yang terjadi, terus kemudian dimensi penampang yang sesuai tadi, kemudian sekaligus eksentrisitas awal yang Anda perkirakan, ya. Jadi nilai E di sini, eksentrisitas ini adalah eksentrisitas yang Anda asumsikan terlebih dahulu, ya. Jadi berdasarkan dimensi penampang yang Anda peroleh, nanti Anda bisa membuat perakiraan awal kurang lebih eksentrisitasnya seberapa gitu ya. Itu. Kalau yang lainnya kan sudah pasti. MD jelas bisa dihitung karena dimensinya sudah diketahui. ST juga, AC juga, CT juga, R kuadrat juga, FTI juga, FCI juga, ya. Jadi yang masih perkiraan adalah nilai E, ya. Tapi perkiraannya tetap rasional karena kita menggunakan uh, perkiraan didasarkan kepada dimensi aktual yang sudah kita peroleh, ya. Demikian juga gamma, ya. Ini harus kita asumsikan di awal karena ya sebelum kita mendesain kita juga harus bisa memperkirakan kehilangan prategangnya itu berapa, sehingga dari kehilangan prategang tersebut kita bisa menentukan gamma, ya. Gamma adalah 1 min kehilangan prategang, ya. Itu tadi. Oke. Terus saya lanjut. Nah, sekarang kita punya contoh pertanyaan seperti ini, ya. Kita punya balok dengan bentang 20 meter dengan bentuk penampang T, ukurannya seperti ini, ya. Kemudian kita sudah mengetahui dari bentuk dan ukuran penampang tersebut, properti dari penampangnya, berarti luasannya bisa kita tentukan, inersia penampangnya juga bisa kita tentukan, R kuadratnya juga, CT, CB, E, ya. Nah, ini E kita perkirakan dengan asumsi
selimut betonnya kurang lebih 100 mm ya. Tapi tidak harus seperti ini ya, nanti memperkirakan E-nya ya. Terus di tumpuan juga ada eksentrisitas 50 mili. Kemudian nilai ST, SB juga bisa kita hitung. Kemudian HD bisa kita hitung. Nanti kalau kebetulan dalam soal ini hanya kita sampaikan nilainya 0,312, tetapi nanti kalau Anda sudah merancang sendiri dan ketemu dimensinya, Anda bisa memperkirakan HD-nya sesuai dengan dimensi aktual penampang ya. Nanti tinggal luasannya dikalikan dengan berat jenis ya, ketemu GD per meter panjang. Kemudian GL ini berarti Anda perkirakan sesuai dengan code ya, berarti tergantung bangunannya apa, apakah gedung atau jembatan ya, berarti nanti beban hidupnya menyesuaikan dengan peraturan ya, dan fungsi bangunan. Kemudian ini kekuatan beton saat awal 33 MPa, kekuatan beton saat akhir 42 MPa ya. Kemudian pertanyaannya, tentukan batas-batas gaya prategang yang menjamin balok tersebut memenuhi ketentuan dari ACI code ya. Nah, berarti untuk menyelesaikan soal ini kita tinggal menerapkan ke-8 persamaan PI tadi ya. Jadi memang kita harus menghitung 8 kali ya dengan menggunakan 8 persamaan tadi. Nah, nanti kita akan mendapatkan nilai PI berada pada rentang berapa ya. PI-nya minimum berapa, PI maksimumnya berapa ya. Kemudian kita bisa memilih PI yang berada dalam batas-batas tersebut ya. Baru nanti setelah PI ketemu, kita akan menghitung jumlah kabel prategang yang diperlukan ya. N kabel prategangnya berapa. Nah, kan kita tahu bahwa kabel prategang itu punya tegangan leleh, tegangan ultimate, dan juga tegangan izin ya. Biasanya tegangan izinnya kan 70% dari tegangan ultimate ya. Nah, kalau tegangan izinnya kita pakai 70% tersebut dan kemudian kita tahu luas tiap-tiap kabel berapa, berarti nanti kita bisa menghitung jumlah kabel yang diperlukan supaya total gaya prategang yang diberikan itu berada dalam rentang PI yang setelah kita hitung dari 8 persamaan ini ya. Nah, nanti ketemu jumlah kabel prategangnya berapa, dan dari situlah nanti kita menghitung menentukan jumlah kabel prategangnya. Nah, nanti lebih jelasnya kita mungkin akan bahas besok pada tutorial ya. Nah, sekarang pertanyaan yang sama terhadap soal di atas, hanya saja ini eksentrisitas tendonnya itu sama untuk seluruh penampang ya, sebesar E 50 mm ya. Berarti kan kalau yang pertama tadi untuk persamaan PI yang diturunkan dari kondisi tengah bentang, nilai E yang Anda gunakan untuk menghitung PI adalah sebesar E di tengah bentang. Sedangkan untuk persamaan PI yang diturunkan dari kondisi di tumpuan, maka nilai PI yang Anda gunakan adalah PI yang dihitung berdasarkan input
eksentrisitas di tumpuan. Nah, kalau yang kedua ini pertanyaan yang sama, kalau eksentrisitasnya seragam, ya, berarti tidak ada perbedaan nilai E yang Anda gunakan untuk menghitung PI, baik persamaan 1 sampai 8 tadi, ya. Nah, itu. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah gaya prategang diperoleh, sekarang bagaimana kita nanti akan meletakkan kabel itu melintas di sepanjang bentang, ya. Apakah akan kita buat lurus atau akan kita buat lintasannya bervariasi, ya. Jadi meskipun pada soal yang sebelumnya tadi kita sudah punya asumsi bahwa eksentrisitas di tumpuan 50 di bentang sekian, atau yang kedua eksentrisitasnya seragam 50 mili gitu, misalkan, ya. Tapi dalam prakteknya nanti Anda akan menghadapi beberapa persoalan-persoalan praktis yang menuntut Anda untuk memikirkan daerah di mana kabel itu harus diletakkan, ya. Karena apa? Bisa jadi ketika Anda menghitung jumlah kabel prategang, nah, kabel prategang yang diperlukan banyak, ya, tidak hanya 1, 2 dan sebagainya. Dan bisa jadi karena banyaknya kabel prategang tersebut tidak memungkinkan untuk dimasukkan dalam satu dak saja, ya. Harus terdiri dari beberapa dak, ya. Nah, berarti kan antara satu tendon dengan tendon yang lain harus ada jarak minimal, ya. Tidak bisa kita dempetkan begitu saja. Harus ada jarak minimal. Sama seperti kalau kita memasang tulangan non prategang, kan juga ada jarak minimal antar tulangan. Nah, jarak itu kan harus kita atur, ya. Bisa tidak selalu jaraknya bisa kita atur pada posisi sejajar, ya. Bisa saja harus bertumpuk gitu, ya. Bisa saja harus bertumpuk. Nah, kalau bertumpuk kan nanti eksentrisitasnya antara satu tendon dengan tendon yang lain kan jadi berbeda, ya. Nah, padahal tadi kan kita menghitungnya didasarkan kepada asumsi bahwa eksentrisitasnya hanya tertentu gitu saja, ya. Tidak kita bedakan bahwa untuk kabel ini eksentrisitasnya sekian, untuk yang kabel yang lain eksentrisitasnya berbeda. Enggak. Kita pada waktu menentukan kebutuhan gaya prategang tadi, kita mengasumsikan keseluruhan tendon itu hanya punya eksentrisitas yang sama, ya. Nah, oleh karena itu adanya persoalan-persoalan ini, kita harus bisa menentukan daerah, ya, di mana kabel prategang itu bisa kita letakkan sedemikian rupa tegangan-tegangan yang timbul, ya, nanti tidak akan melampaui tegangan izin, ya. Tegangan-tegangan yang timbul pada beton setelah kabel prategang itu nanti dikerjakan, ya, tidak akan menyebabkan timbulnya tegangan pada beton yang melampaui tegangan izin, baik tegangan yang terjadi pada saat transfer maupun tegangan yang terjadi saat layan, ya. Nah, caranya bagaimana kita bisa memilih, menentukan daerah di mana kabel itu bisa kita tentukan? Nah, pada akhirnya kan pertanyaan daerah yang
bisa kita gunakan untuk meletakkan kabel di sepanjang balok itu merupakan pertanyaan yang bisa kita jawab kalau kita bisa mengidentifikasi kebutuhan maksimum eksentrisitas pada di sepanjang bentang, ya. Maksudnya seperti ini. Lihat gambar ini. Kita punya balok. Bayangkanlah ini masih kita bicara saat transfer. Nah, berarti tegangan izinnya pada serat atas adalah min PI per AC dan seterusnya. Ini di tengah bentang, ya. Terus FB juga sekian. Dan tegangan ini adalah tegangan di posisi 2 dalam contoh gambar ini. Sekarang kita juga tahu bahwa momen di tengah bentang itu adalah maksimum, ya. Momennya maksimum. Nah, berarti bila kita ingin menghitung tegangan yang terjadi tidak di tengah bentang, misalkan di posisi 1 ataupun posisi 3, berarti momennya kan menjadi lebih kecil dibandingkan MD di 2. Nah, sekarang dengan mengecilnya momen itu, apakah persyaratan besarnya tegangan yang terjadi pada serat atas maupun serat bawah itu masih memenuhi persyaratan ini? Kurang dari tegangan tarik izin, kurang dari tegangan tekan izin. Gimana? Kira-kira kalau momennya mengecil, FT-nya menjadi lebih besar atau lebih kecil? Jadi kalau Anda perhatikan persamaan ini, ya, MD-nya berubah menjadi kecil, sementara parameter yang lain tetap, ya. PI juga tetap, A tetap, E tetap, C tetap, R kuadrat tetap, ST tetap. Hanya saja M-nya ini mengecil. Kira-kira hasil hitungan Anda FT-nya menjadi lebih besar atau lebih kecil tegangan pada serat atas? Gimana? Anda bisa melihat dari persamaan ini, berarti Anda bisa mendeteksi bahwa tegangan tarik pada serat atas dengan MD mengecil itu tegangan FT-nya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, perhatikan bahwa serat atas itu kan ekstrimnya kan tarik, ya. Berarti kondisi tarik itu hanya disumbangkan dari min PI per AC kali 1. Ini berarti kan menyebabkan tarik. Tekan, sorry. Sedangkan min PI per AC kali min ECT per R kuadrat berarti kan ini yang menyebabkan tarik, ya. Sedangkan MD menyebabkan tekan. Berarti kalau nilai kontribusi dari MD ini mengecil, berarti kan kontribusi tekan yang disumbangkan oleh MD mengecil. Berarti yang terjadi adalah tegangan tarik yang akan terjadi pada serat atas menjadi lebih besar, ya. Jadi dengan mengecilnya MD di titik 1 misalkan ataupun titik 3, berarti tegangan tarik yang terjadi pada serat atas justru membesar, ya. Oke. Bagaimana juga dengan FB, serat bawah? Serat bawah kan harus lebih kecil dari tegangan tekan izin.
Nah, tekannya kan disumbangkan oleh min PI per AC kali 1 ini. Dan juga min PI per AC kali E CB per R kuadrat. Nah, MD inilah yang justru diharapkan melawan tekan yang terjadi pada serat bawah. Kalau MD-nya mengecil, berarti FB-nya akan membesar ya. Karena gaya positif yang diharapkan untuk melawan tekan berkurang ya, sehingga FB-nya lebih besar. Nah, kalau FB-nya besar bisa jadi melampaui tekan izin. Demikian juga di sini di serat atas. Kalau FT di titik 1 bisa jadi melampaui tegangan tarik izin ya. Nah, lantas bagaimana supaya di titik 1 maupun di titik 3 itu tegangannya tetap memenuhi persyaratan ini ya. Tegangannya tetap memenuhi persyaratan ini. Berarti kan satu-satunya parameter yang lain yang bisa kita ubah kan nilai E ini. PI kan tidak mungkin diubah. Nanti kalau kita ubah nanti di tengah bentang jadi atau maksud saya kalau PI kita ubah nanti bisa jadi malah kebutuhan gaya prategang yang diperlukan untuk memikul beban menjadi berkurang ya, karena PI tadi kan sudah kita hitung berdasarkan 8 persamaan tadi. Berarti satu-satunya yang bisa kita ubah adalah E ya. Penampang tidak mungkin diubah ya. Yang kita ubah adalah E. Berarti E inilah yang akan kita sesuaikan ya. Di titik 1 tidak harus sama dengan titik 2. Bisa kita sesuaikan batasnya ya, batas maksimalnya. Nah, E ini bisa kita sesuaikan dengan ini. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk melihat kembali beberapa pengertian dasar ya terkait dengan apa yang Anda sudah seharusnya pelajari di mekanika bahan ya. Ada istilah kern ya. Kern, Anda tahu istilah ini ya. Bukan keren ya, kern ya. Perhatikan gambar ini ya. Kita punya balok di tengah bentang, eksentrisitasnya E. Nah, andaikan ya tegangan beton di tengah bentang akibat PI ya, tanpa memperhitungkan MD, jadi MD belum kita hitung ya, hanya tegangan yang diakibatkan oleh PI, dan kebetulan tegangan yang diakibatkan oleh PI itu menyebabkan serat atas tepat sama dengan 0 ya. Jadi yang ini tadi yang kita hitung dari sini ya, ini ya. Jadi dengan mengabaikan MD dulu, jadi tegangan ini pada serat atas ini sama dengan 0 ya. Nah, terus maka kalau tegangannya pada serat atas sama dengan 0 kan berarti ini sama dengan 0 ya. Berarti supaya ini sama dengan 0 berarti yang dalam kurung ini kan harus sama dengan 0. Karena PI per AC kan tidak mungkin sama dengan 0 ya. Berarti kalau ini sama dengan 0, E sama dengan R kuadrat per CT. Nah, nilai E yang setara dengan R kuadrat per CT itulah yang kita sebut sebagai kern bawah ya. Kita beri notasi KB ya. Itu. Jadi Anda mengerti ya istilah kern ini ya. Dari sini tadi. Jadi
kalau eksentrisitasnya kita tentukan sebesar R kuadrat per CT, maka gaya prategang PI itu akan menyebabkan serat atas tepat nilainya sama dengan 0, ya. Dan nilai eksentrisitas yang seperti ini adalah kita sebut sebagai kern bawah, ya, KB, ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan KT, ya, upper kern point, ya. KT sama dengan minus R kuadrat per CB, dan tanda negatif menunjukkan bahwa kern tersebut terletak di atas garis netral, ya. Nah, setelah kita tahu batas-batas ini tadi, nah, jadi tadi kalau gaya PI-nya itu kita kerjakan dengan eksentrisitas yang setara dengan KB, ya. Serat atas kan sama dengan 0, ya. Nah, ini berarti kita bisa menggambarkan diagram tegangan yang terjadi akibat PI serat atas sama dengan 0. Nah, sekarang kalau beban mati kita perhitungkan, ya, berarti ini ada beban mati, kita bisa menghitung momen. Berarti tegangan yang diakibatkan oleh momen kan seperti ini, serat atas tertekan, serat bawah tertarik, ya. Di sini nilainya sama dengan ST per I, ya. Ini tadi maksud saya bagian kedua dari suku ini, MD per ST, MD per SB, ya. Sehingga kita bisa menggambarkan seperti ini, dan kemudian total tegangannya menjadi seperti ini. Nah, kan serat atas tadi semula 0, sekarang kan menjadi negatif, ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan agar tegangan pada serat atas akibat PI dan MD itu kembali sama dengan 0, ya. Jadi supaya tegangan yang sekarang menjadi negatif ini kembali seperti ini, gitu loh, ya. Caranya seperti apa? Ya, caranya kan kita harus menghapus tegangan akibat MD ini, toh. Kalau tegangan MD ini kita hapus, kita kan akan mendapatkan tegangan ini kembali, ya toh, ya. Karena tegangan seperti ini kan terjadi karena adanya tambahan tegangan akibat MD tadi, ya. Sehingga yang semula 0 menjadi tidak 0, ya. Berarti supaya kembali seperti ini semula 0, ya ini kita buang, kita hapus. Nah, pertanyaannya adalah cara menghilangkannya bagaimana? Cara membuangnya bagaimana? Berarti cara membuangnya adalah kita tambah dengan tegangan yang nilainya sama dengan tegangan akibat PMD, tetapi tandanya berlawanan. Jadi yang serat atas tandanya positif, yang serat bawah tandanya negatif, ya. Berarti kalau kita di sini kita tambah dengan tegangan serupa dengan ini, hanya saja tandanya berbeda, berarti kan kita akan mendapatkan kembali tegangan dengan diagram seperti ini, ya. Pertanyaannya adalah tambahan tegangan itu kita peroleh dari mana, ya. Nah, mari kita lihat. Jadi kita mau supaya tegangan yang ini kembali menjadi seperti ini. Tadi saya tunjukkan bahwa caranya adalah dengan meniadakan tegangan ini akibat MD. Meniadakannya dengan cara menambah
tegangan yang besarnya sama, hanya tandanya berlawanan arah, ya. Ini. Jadi ini kita tambah dengan tegangan ini. Nilai ini adalah sama dengan ini, hanya tandanya berbeda. Yang atas menjadi positif, yang bawah menjadi negatif. Dari mana kita peroleh? Nah, tegangan yang seperti ini bisa kita peroleh dengan cara membuat tambahan eksentrisitas, ya, sebesar ini amin, setara dengan MD per PI, ya. Karena apa? Karena kan tegangan ini tadi kan tegangan yang harus nilainya serupa, ya, serupa dengan tegangan akibat MD. Nah, berarti tegangan yang mengakibatkan timbulnya seperti ini harus tegangan yang menghasilkan atau dihasilkan dari momen yang setara dengan MD. Nah, momen yang setara dengan MD itu diperoleh dari mana? Dari gaya prategang dikalikan eksentrisitas tambahan. Jadi PI per amin itu harus sama dengan MD, ya. PI per amin itu kan berarti momen, ya. Jadi kalau eksentrisitasnya kita geser sejauh amin, ya, berarti kan MD menjadi ada tambahan tegangan seperti ini, ya, akibat pergeseran dari PI tersebut, dan besarnya tambahan tegangan ini adalah setara dengan tegangan yang diakibatkan oleh MD, hanya saja tandanya berlawanan, ya. Sehingga di titik 2 tadi, di titik 1, misalkan ini titik 1 dalam contoh tadi, eksentrisitas semula kan di sini KB semula, ya. Tapi kemudian supaya tegangannya itu menjadi 0, maka eksentrisitasnya bisa kita geser sejauh amin. Nanti di tengah bentang juga bisa kita geser dari posisi KB, ya, itu menjadi sebesar MD, sebesar amin, ya. Jadi aminnya ini bervariasi menyesuaikan dengan besarnya momen, ya. Di tengah bentang aminnya terbesar, ya. Di titik 1 aminnya lebih kecil, ya. Sehingga nanti eksentrisitas itu bisa kita hitung batasnya itu menjadi KB plus amin, ya. Ini artinya selama eksentrisitas itu kita letakkan tidak melampaui batas amin ini, ya, tidak melampaui, berarti tidak di bawah tetapi berada di dalam, ya, di dalam ini, berarti tegangan yang terjadi pada serat atas itu tidak pernah mengalami tegangan tarik, ya. Tapi kalau pas di amin, berarti tegangan pada serat atas tepat sama dengan 0, ya. Nah, ini batasan untuk memastikan letak tendon sedemikian rupa gaya prategang yang timbul tidak akan menyebabkan tegangan pada beton di serat atas itu positif. Tegangannya selalu maksimal sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung batas atasnya, ya. Nah, kalau PE ini kita kerjakan pada kern atas, maka serat bawah akan nilainya tepat sama dengan 0. Terus kemudian kalau momen kita perhitungkan menghasilkan tambahan tegangan seperti ini,
total tegangannya menjadi seperti ini, berarti serat bawah ada tegangan tarik. Kalau tegangan tarik ini tidak kita inginkan, berarti supaya tegangannya tepat sama dengan 0, berarti kita juga harus menghilangkan kontribusi dari MT ini dengan cara mendapatkan tambahan tegangan yang diperoleh dari menggeser PE ini sebesar AMAK sama dengan MT per PE. Nah, nanti dapatnya seperti ini ya. ET sama dengan KT min AMAK ya. Berarti selama gaya prategang itu berada di bawah batas ini, batas AMAK ini ya. Tidak di atasnya tapi di bawah ya. Maka tidak akan pernah terjadi tegangan pada serat bawah itu tertarik ya. Nah, dari dua hal tersebut maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa kabel itu harus diletakkan pada batas sebagai berikut untuk memastikan bahwa penampang beton tidak pernah mengalami tegangan tarik ya. Ini. Jadi daerah yang kita arsir ini adalah daerah di mana kita boleh secara bebas meletakkan kabel kita ya, sepanjang berada di dalam daerah antara amin dan amak ya, berada di bawah, maka penampang beton tidak akan pernah mengalami tarik ya, itu. Tapi kalau tarik diizinkan bagaimana? Ya tidak apa-apa, bisa saja tarik kita izinkan asalkan tegangan tarik yang terjadi tidak melampaui tegangan tarik izin ya. Jadi walaupun terjadi tegangan tarik ya, bila tegangan tarik yang terjadi tidak melampaui batas tegangan tarik izin, maka beton masih aman. Untuk kasus demikian akan ada tambahan eksentrisitas E aksen B dan E aksen T besarnya seberapa? Nah, ini. Jadi tambahan eksentrisitas tersebut ya. Jadi ini tambahan eksentrisitas tersebut itu kan akan menimbulkan tegangan. Nah, tegangannya berapa? Kan PI kali E ini momen dikalikan CT per I ya. M kali Y per I atau PI kali E aksen B kali CT per I ya, ini pada serat atas. Nah, tegangan yang timbul akibat tambahan eksentrisitas ini tidak boleh melampaui tegangan tarik izin ya, maksimal sama. Berarti dari persamaan ini kita bisa bawa untuk mendapatkan batas nilai E aksen B nya ya. Batas E aksen B nya berarti sama dengan ini E aksen B sama dengan FTI AC KB per PI dan seterusnya. Nah, dengan tambahan eksentrisitas ini berarti batasnya menjadi lebih luas ya. Batasnya menjadi lebih luas ya. Ini tambahan eksentrisitas pada bagian bawah, ini tambahan eksentrisitas pada bagian atas, sehingga daerah arsirnya menjadi lebih luas ya, batasnya menjadi lebih lebar ya, itu. Nah, ini teori yang mendasar yang kita perlukan untuk menentukan daerah lintasan kabel ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan yang barangkali tidak jelas dari apa yang tadi saya sampaikan? Silahkan.
Semua sudah cukup jelas ya. Bagaimana? Jelas, Pak. Oke, jelas. Kalau jelas, nanti bisa dicoba ya, eh, soal eh, untuk menentukan batas eh, lintasan kabel tadi ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk teori hari ini.